Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. 3 pekerja bangunan jatuh saat memasang plafon rumah warga di Tulung Agung. Seorang di antaranya meninggal. Masa tanggap darurat bencana Semeru berakhir, pemerintah fokus pemulihan infrastruktur. Solidaritas Bencana Sumatera, kedai milik warga perantau Sumatera di Kota Malang menyediakan makanan gratis bagi mahasiswa asal Sumatera. Pasca erupsi, masa tanggap darurat bencana Gunung Semeru di Lumajang Selasa sore resmi berakhir. Pemerintah akan memberlakukan masa transisi darurat pemulihan infrastruktur selama 90 hari. Status gunung tertinggi di Pulau Jawa ini juga turun dari level 4 awas ke level 3 siaga. Berakhirnya masa tanggap darurat pasca erupsi Semeru, ratusan penyintas Semeru di posko pengungsian diimbau meninggalkan lokasi pengungsian karena sebagian besar sudah memiliki rumah di hunian relokasi. Bagi penyintas yang tidak memiliki hunian akan diberikan bantuan uang tunggu hunian sebesar Rp600.000 per bulan selama 6 bulan atau sampai pembangunan hunian di lahan relokasi baru untuk mereka selesai. Tahapan lanjutan pemerintah Lumajang menetapkan masa transisi darurat pemulihan infrastruktur umum dan sosial selama 90 hari. Menetapkan keberlanjutan statusnya menjadi status transisi darurat kepemulihan. Jadi sudah tidak tanggap darurat lagi, tetapi status transisi darurat kepemulihan selama 90 hari ke depan, mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 2 Maret 2026. Termasuk juga menetapkan status darurat untuk infrastruktur. Jadi perbaikan infrastruktur yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, maka dinaungi dengan dasar hukum SK Bupati tentang penetapan darurat infrastruktur. Jadi kalau tanggap daruratnya sudah berakhir hari ini. Saat ini gunung api tertinggi di Pulau Jawa ini statusnya turun dari level 4 awas ke level 3 siaga. Berdasarkan data Pemkab Lumajang, hingga kini terdapat 319 jiwa atau 130 keluarga penyintas Semeru bertahan di satu titik pengungsian di SMP Negeri 2 Pronojiwo. Sementara itu, sebanyak 93 keluarga tidak memiliki hunian. Nur Salim dan Sri Rama melaporkan dari Lumajang. Di tengah derita bencana alam yang melanda Sumatera, dampaknya tak hanya dirasakan di lokasi bencana. Di Kota Malang, sejumlah mahasiswa asal Sumatera harus bertahan dengan kiriman uang yang tersendat. Untuk meringankan beban mereka, masyarakat Sumatera di rantau membuka gerai makanan gratis. Di sebuah kedai makanan jasa ayah di Kota Malang, puluhan mahasiswa asal Sumatera datang silih berganti sejak 4 hari yang lalu. Gerai yang menyediakan makanan khas Aceh ini membagikan paket makan gratis kepada mahasiswa perantau, terutama dari wilayah yang terdampak bencana. Tak hanya satu, aksi serupa juga dilakukan di 4 kedai lain yang tersebar di Kota Malang dan Yogyakarta. Langkah ini dilakukan sebagai respon atas kondisi darurat di Sumatera yang menyebabkan terhentinya kiriman uang kuliah dan biaya hidup dari orang tua mereka. Bagi para mahasiswa, kehadiran makanan gratis ini bukan sekedar pengganjal lapar, namun menjadi simbol kehadiran keluarga di tanah rantau. Untuk mendapatkan makanan gratis, mahasiswa cukup menunjukkan kartu tanda penduduk. Mereka bebas memilih menu nasi lemak dengan lauk ayam laos
atau ikan tongkol, lengkap dengan kerupuk dan minuman. Respon positif pun mengalir. Mahasiswa datang dengan rasa haru dan ucap syukur, karena di tengah keterbatasan mereka merasa tidak sendiri. Alhamdulillah cukup terbantu, saya dengan teman-teman Aceh juga sangat terbantu ya, karena memang banyak juga teman-teman yang masih nunggu kiriman dari keluarga, juga nggak bisa dihubungi sama sekali keluarga yang di sana juga. Akhirnya dengan ada ini seenggaknya tertolong lah untuk teman-teman yang masih di sini nunggu kabar dari keluarga. Membantu ya Kak, apalagi teman-teman tuh banyak yang kayak di-mention tadi, banyak yang belum dapat kabar dari rumahnya, kayak untuk kabar aja susah apalagi untuk dapat kiriman kayak gitu. Jadi setidaknya kami bisa nggak perlu mikirin untuk makan lagi kayak gitu, jadi cuma mikirin kayak kuliah aja. Pemilik kedai mengatakan selama kondisi bencana belum pulih, bantuan makanan gratis ini akan terus diberikan tanpa batasan waktu. Karena saya sebenarnya juga dari Aceh, saya dari Biren gitu. Jadi kemudian tahunya karena memang keluarga di sana banyak yang lost kontak, sulit dihubungi, nggak ada sinyal, mati lampu. Nah jadi dari situ akhirnya kepikiran juga mau bantu ke sana, tapi juga bingung gimana. Akhirnya yang pertama terpikirkan adalah bantu teman-teman mahasiswa yang ada di Malang, karena mereka juga pasti kesusahan, nggak dapat kiriman dari orang tua, belum dapat kabar dari orang tuanya di sana. Nah akhirnya kita inisiatif untuk bantu teman-teman mahasiswa untuk ngasih sedikit bantuan untuk mereka bisa makan di sini sambil nunggu kabar dan bantuan dana dari transfer dari orang tuanya. Di tengah kesedihan akibat bencana, dalam sepiring nasi hangat terhidang nilai kemanusiaan yang tak ternilai. Bahwa solidaritas adalah kekuatan terbesar saat segalanya terasa lemah. Empati lahir dari tempat sederhana dan mampu menghangatkan hati mereka yang jauh dari rumah dan keluarga. Nur Ramadan dan Sri Rama melaporkan dari Malang. Seekor kucing yang terjebak di radiator mesin mobil di Jalan Sulawesi, Surabaya berhasil diselamatkan oleh petugas damkar. Petugas harus berhati-hati untuk mengeluarkan kucing yang terjepit agar tidak melukainya. Seekor kucing liar yang terjebak di radiator mesin terlihat dalam kondisi tak berdaya. Dengan peralatan sederhana namun penuh ketelitian, petugas berupaya melepaskan tubuh kucing yang terjepit. Setiap gerakan dilakukan dengan sangat hati-hati agar tak melukai hewan tersebut. Setelah hampir 1 jam berjibaku, kucing berhasil dikeluarkan dalam keadaan selamat dan tanpa luka serius. Awalnya pemilik mobil mengetahui ada kucing yang terjepit saat pagi hari. Saat akan mencuci mobil, Fikri Supriyanto mendengar rintihan suara kucing. Setelah dicari, ternyata kucing terjepit di bagian radiator mobil. Pemilik mobil tak berani menariknya karena takut melukai kucing, sehingga langsung menghubungi petugas damkar. Diduga kucing liar ini masuk ke bagian mesin mobil karena sedang mengejar mangsa buruannya tikus. Kita segera meluncurkan dari pos terdekat Bruto sampai di lokasi, teman-teman nyisir. Kelihatan kucing di dekat radiator ya, mungkin mencari kehangatan. Perlu waktu ya kurang lebih setengah jam sampai 1 jam untuk mengeluarkan kucing dari kap mesin ya. Alhamdulillah berhasil dikeluarkan teman-teman. Selanjutnya kucing diminta oleh pemilik cucian ya, mungkin untuk dipelihara, jadi kucing liar. Aksi petugas damkar yang berhasil menyelamatkan kucing mendapat apresiasi dari warga dan pemilik mobil. Sementara kucing yang berhasil diselamatkan kini dipelihara oleh warga sekitar. Dari Surabaya, Ari Purwanto dan Sri Rama melaporkan.